Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel kita. Oke teman-teman, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya nggak update kemarin, kemarin saya update karena kondisi saya lagi nggak fit ya teman-teman. Jadi kita bakalan update di tanggal 1 Syawal ini teman-teman. Oke, teman-teman mungkin lihat ya, terjadi merah yang banyak banget di proses investasi cryptocurrency di tanggal ini, di 1 Syawal ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lihat, oh ini turunnya drastis banget kayak gitu loh. Apalagi akibat doge effect kemarin, banyak teman-teman yang cukup takut ya investasi gara-gara turunnya doge itu parah banget kemarin teman-teman. Itu sebabnya saya di video kedua kemarin itu udah ngingatin juga buat teman-teman, hati-hati dengan proses investasi dengan kenaikan yang gila-gilaan seperti itu gitu loh. Kita lebih baik investasi di tempat yang dimana kenaikannya oke, naiknya tinggi tapi masuk akal ya gitu loh. Jangan sampai nanti naiknya tinggi tapi nggak masuk akal, itu sangat riskan dan rentan sekali untuk prosesnya kembali ke dasar teman-teman. Oke teman-teman, kita mau bahas tiga lagi deh, VDAO atau BTT, ATT, VDX gitulah. VDX saya delete dulu karena nggak mungkin ya, karena saya maunya fokusnya gini, setiap analisa saya berikan ini lebih fokus untuk teman-teman yang mau investasi dengan nilai yang apa ya, minimal ya kayak gini. Karena kebanyakan teman-teman kita yang penghasilannya pas-pasan kayak saya juga pas-pasan, itu malas investasi. Kenapa? Karena investasi dengan nilai sekian 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 itu sangat tidak terasa gitu loh. Jadi gini teman-teman, investasi itu bukan kita berpikir kita nikmatin untuk besok, enggak gitu loh. Investasi kita nikmatin buat minimalnya itu 5 tahun ke depan deh gitu, investasi gitu loh. Jadi saya mau ngajak teman-teman kita, ya udah mungkin setiap bulannya itu cuma sisa ada 100.000 loh duitnya saya simpan di bank gitu loh. Coba kalau seandainya 100.000 itu kita ambil aja deh 25%-nya gitu, 50.000-nya investasiin, kita simpan, kita diam-diamin gitu loh, kita simpan sambil belajar analisa gitu loh. Sebabnya saya lebih maunya sekarang kasih teman-teman buat analisa mengenai cryptocurrency, karena cryptocurrency masih banyak yang di bawah 1.000 rupiah teman-teman. Tapi saya lebih fokus mau ajak teman-teman investasi di nilai bawah dulu, karena kalau ambil yang bawah nanti pas naiknya tinggi teman-teman bisa menikmatin dengan investasi yang seadanya atau minimal itu teman-teman. Kalau teman-teman punya uang 50.000, teman-teman bawa investasi di nilai di atas ribuan, mungkin dapatnya nggak berapa teman-teman. Ketika terjadi penurunan teman-teman akan panik sendiri, kok habis sampai kayak gini gitu loh. Jadi kalau seandainya teman-teman main di nilai-nilai yang minim seperti ini, ketika terjadi penurunan nggak terasa, ketika terjadi kenaikan yang luar biasa teman-teman akan merasakan gitu. Oke, yang pertama saya akan bahas mengenai yang sekarang min 4,9% ya, BitTorrent atau BTT. BTT sekarang posisi volumenya itu 6 miliar, udah 6 miliar, 60 miliar ya. Itu terjadi penurunan teman-teman, sempat kemarin sentuh 450 miliaran proses investasinya teman-teman. Oke, teman-teman lihat deh dari kurvanya per one week-nya ya. Kita ambil one day, saya suka ambil one day karena lebih bisa cepat saya baca gitu lah. Oke, itu memang terjadi proses turun ya teman-teman, tapi tidak terlalu jauh ya. Ini dari posisi 103 itu kan 1 2, ada 2 kotak ya, posisinya di kotak 2 kotak ya. Ya posisi 1 2 di posisi kedua gitu akan menembus kotak ketiga ya di 101 sampai 100 ya, itu akan menembus. Jadi kalau untuk prosesnya teman-teman, ini untuk kembalinya ini masih tinggi teman-teman. Walaupun teman-teman lihat di sini yang birunya ini
yaitu ada fase dimana sampai di 96 teman-teman. Ya namanya juga ketika dia naik setelah saat pembeliannya tinggi, itu memang akan ada fase orang malas ya pindah yang lain, seperti inilah kejadiannya. Kita lihat aktivitas market teman-teman. Dari 100% pola jual beli, orang lebih banyak beli sekarang ya, beli di harga 18 juta sampai sekian. Artian ketika terjadi proses beli yang banyak seperti ini, pasti akan ada efeknya akan naik lagi ke atas teman-teman. Ya ini dijualnya di harga 97 ya, tapi cukup berbanding jauh ya, karena ini dijualnya ada gas juta 40.000, 112 2 juta, dan tadinya masuk sekitar 18 jutaan teman-teman, masih bisa terimbangi lah gitu. Untuk market luar itu posisinya ada yang 98 sampai dengan 90 rupiah ya, itu market luar teman-teman. Buat ke depan saya yakin sekali BitTorrent ini masih sangat luar biasa legitnya gitu loh. Kalau untuk sekarang memang lagi down, proses penurunan karena lebaran orang nggak terlalu apa ya, memperhatiin investasi karena sibuk maaf-maafan, sibuk buat kasih kue lebaran, hampers dan lainnya gitu. Jadi gini teman-teman, saya ambil one day ya, saya lihat di sini posisinya itu stabil ya di sini ya. BitTorrent itu di bulan Mei ini itu masih posisi stabil teman-teman, datar di harga 97 ke atas ya, lalu dia coba naik lagi, lalu dia kembali ke posisi 97 gitu. Jadi kalau saya lihat di sini masih ada fase untuk bertahan dia dari turunnya. Ini kan ada garis nih, ada garis, dia coba turun ke harga 60 tapi ditarik lagi ke atas teman-teman. Jadi masih kuat untuk BitTorrent ini, masih kuat perlawanannya untuk tetap di posisi stabil di 90 ke atas teman-teman. Jadi kalau saya lihat untuk di tahun depan mungkin akan coba stabil di harga 160 atau 200 ke atas di tahun depan. Jadi buat teman-teman yang mau investasi, cicil investasi sekarang, saya rasa bagus ya main di BitTorrent ini ya, dengan catatan jangan teman-teman terlalu bernafsu dalam investasi. Investasi itu diukur, ditakar teman-teman. Maksimalnya berapa, minimalnya berapa gitu loh. Jangan semuanya maksimalin. Gaji cuma 1 juta, lalu diinvestasi 900, 1 juta, 100 ribunya buat makan, itu enggak. Jadi ujung-ujungnya teman-teman sakit nanti gitu loh. Soalnya investasi, teman-teman punya 1 juta, investasinya maksimal misal 20% masuk akal gitu, karena untuk kehidupan juga diprioritaskan. Oke, itu untuk BitTorrent teman-teman, itu masih bisa untuk investasi jangka panjang ya. Lalu untuk Aurora dalam posisi turun teman-teman di sini di bulan Mei, lalu di bulan April kemarin itu posisinya nanjak teman-teman. Ya, karena bagaimanapun ketika ada proses trading di dalam, teman-teman kita pasti ada yang fokusnya cuma trading ambil 5 poin atau 5 rupiah di setiap proses investasinya, mungkin dalam 1 hari itu bagaimana gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan panik ya dengan keadaan sekarang dari AUA ini. Sekarang ambil deh, manfaatkan harga 57 ini teman-teman. Ketika ambil di 57 ternyata besok udah jadi 100, lumayan dapat sekitar 40-an persenan gitu ya keuntungan teman-teman. Jadi buat teman-teman ya 80 persenan kalau seandainya jadi 100. Ini menurut saya teman-teman bisa ambil peluang untuk Aurora ini, karena di sini kan memang udah ada kenaikan kemarin ya, kenaikan lalu dia coba menurun, lalu dia coba flat aja di sini teman-teman. Jadi kalau saya lihat masih coba bertahan Aurora, walaupun untuk investasi masih di 8M-an kalau 18M-an kalau saya lihat gitu loh. Tapi saya yakin Aurora akan coba naik ke depan, karena Aurora kurva tahunannya itu cukup bagus sekali teman-teman, bagus sekali. Walaupun kalau secara kurva keseluruhan atau proses
naik turunnya itu memang proses menurun ya dari awal rilisnya teman-teman. Tapi kalau saya prediksi ini bisa kembali ke harga awalnya atau naiknya kembali ke harga 400 atau lebih dari 1000-an. Saya lihat di tahun depan bisa lah di harga 400 ke atas bisa gitu loh untuk Aurora teman-teman. Oke, selanjutnya itu BT apa tadi saya lupa, saya bagusnya kembali lagi. Maaf batuk saya ATT. Oke, kalau ATT buat teman-teman yang mau invest kecil-kecilan saya sarankan jangan dulu, karena posisi sekarang ini sangat rawan teman-teman ya. Dia dari harga 4000 dia turun jauh ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mengambil kesempatan ini bagus gitu loh, karena posisinya sekarang orang pada jual karena takut kepanikan, efek panik kemarin itu pada jual semua ya teman-teman. Saya pernah ambil harga 4000 jual 4600, saya ambil 100 rupiah gitu aja sebenarnya. Gini, saya ambil di harga 100, keuntungan di 100 rupiah gitu teman-teman. Itu kalau buat teman-teman yang mau trading teman-teman. Oke, lanjut teman-teman di VDCoin. VDCoin saya nggak sarankan teman-teman. Kenapa? Karena VD saya lihat sekarang dia kemarin sempat disalip sama AOA teman-teman, di gitu loh, sempat disalip ya. Biasanya VD ini nggak mau kalah sama Aurora gitu, tapi kemarin itu cukup saya kaget ya kenapa bisa disalip sama Aurora gitu loh. Tapi kalau buat investasi jangka panjang VD ini bagus, karena VD latar belakangnya cukup bagus ya teman, karena ada proses kerjasama dengan beberapa media besar di beberapa negara gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang saya bagusnya ini, dan saya berharap nanti dia ini di media proses di media itu orang banyak pindah ke digital gitu. Tapi kalau saya lihat arah media nanti bakalan coba menyatukan ada media mainstream dengan media digital. Dan saya lihat kemungkinan secara analisa saya VD ini akan melejit juga teman-teman sampai di beberapa tahap. Kayak VDX itu kan memang udah melejit, yang VD ini akan melejit karena ini di tahun 2022 nanti mungkin akan ada pembaharuan dalam sistem media atau kerjasama dengan beberapa mitranya teman-teman. Jadi buat teman-teman, saya lihat di one day ini sampai sama sekali dengan Aurora teman-teman. Dia coba stabil dan mempertahankan posisinya. Tapi ketakutan saya adalah di sini, karena dia udah sampai di fase awal naiknya itu loh. Dia sampai udah tembus ke bawah ya, tembus ke bawah. Jadi ini udah sejajar. Jadi saya takutnya nanti akan merangsek lagi turun ke bawah teman-teman. Setelah di bawah dia baru mantul. Jadi buat teman-teman yang nanti investasi di harga 57 ternyata dia mantul di 40, nunggunya fase ke atasnya cukup lama teman, tergantung nanti proses penyerangan untuk teman-teman kita yang investasi. Mungkin itu teman-teman untuk analisa sekarang di 1 Syawal ini, hari raya Idul Fitri ini. Buat teman-teman silahkan manfaatkan peluang buat investasi di nilai-nilai yang atau harga-harga rendah sekarang gitu loh. Jangan lengah ternyata buat penakan ngabisin tupatnya ini itunya, tapi lupa dengan keadaan perdagangan gitu loh. Jadi manfaatkan deh peluang sekarang buat ngambil keuntungan atau investasi di masa depan teman-teman gitu. Mungkin sekian dulu teman-teman, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekilafan teman-teman. Ini adalah analisa saya, teman-teman bisa pakai atau teman-teman gunakan analisa teman-teman, tapi saya sarankan gunakan analisa teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan atau kasih rekomendasi apa sih kita mau analisa lagi secara logika, secara
fundamental atau secara isunya nanti akan kita analisa gitu loh. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini kalau bermanfaat ya. Biar channel kita makin berkembang dan saya makin semangat buat bikin analisa-analisanya gitu loh. Mohon maaf buat teman-teman, ini anak terlalu sering bahas yang kayak VD, kayak Aurora atau BTT atau yang lainnya atau Doge. Bukan saya benci suatu kripto atau saya suka dengan satu kripto, bukan gitu loh. Tapi saya tujuannya membuat video ini adalah mengajak teman-teman kita yang mau investasi tapi saya penghasilannya gini loh, segini loh, sedih. Enggak, investasi itu bukan nilainya juta-jutaan, tapi investasi itu kita mulai dari bawah untuk kedepannya gitu loh. Kalau dipaksakan itu bukan investasi, itu penganiayaan badan teman-teman. Jadi teman-teman investasi aja berapa teman-teman mampunya dulu ya. Jangan nanti teman-teman di ke depan coba ya saya investasi dulu ini nih, enggak, coba dulu investasi dapat keuntungan dari proses investasi atau rugi itu adalah investasi. Jangan pernah takut dengan investasi itu sendiri. Terima kasih, share video ini agar channel ini berkembang dan saya tambah semangat lagi buat bikin video lainnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.